Satu, dua Kak? Satu aja. Satu aja Kak. Satunya untuk abangnya. Boleh. Gini Kak ya. Makasih ya. Gini ya. Ini maaf ya repotin. Aman Kak. Agak lain sedikit nih kayak. Siap. Oke, siap. Siap. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Oke Kak, kita perkenalan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, perkenalkan boleh namanya siapa Kak? Nama lengkap ya? Nama saya Lisa WR, biasa disapa dengan nama Lisa. Oke, kalau panggilan Kak? Lisa aja. Panggilan Lisa ya? Lisa, Oh, ya oke. asli dari Toho. Dari? Dari Toho, Bengkayang. Oh, dari Toho Bengkayang. Iya. Oke, Kak Lisa. Kak Lisa ya panggilannya ya? Boleh. Kak Lisa, boleh nih kita sharing-sharing. Mungkin lebih ke pandangan ya Kak ya? Ke pandangan dulu sebelum masuk agama Islam nih. Kalau Kakak dulu mandang agama Islam ini, itu seperti apa? Agamanya seperti apa? Ini sebelum masuk agama Islam? Biasa aja. Biasa aja. Lalu ketika Kakak ya mungkin pertama kali ketemu Islam itu kan kebanyakan mualaf itu bilangnya radikal lah, keras lah. Kalau Kakak dulu seperti apa? Kalau saya melihat ya, ribet. Oh, agama yang ribet. Apa tuh yang ribet Kak? Dari banyak cara sih, ribet sekali. Salah satunya apa? Kalau misalnya kita belajar agamanya itu, kalau di agama Katolik, Buddha dan lain sebagainya, pakai bahasanya tuh mudah sekali untuk dicerna, Oke. mudah sekali untuk didengar, kitabnya juga mudah untuk dibaca. Tapi kalau misalnya bahasa Arab, kita harus pakai bahasa Arabnya itu kan, kalau misalnya Islam. Nah, di situ. Selain itu, menutup auratnya dan lain sebagainya, menurut saya sangat ribet sekali. Siap. Emang ribet sih. Lalu ini, kapan mulai Kakak ngerasa bahwa Islam ini, oh ternyata Islam tuh nggak seribet itu gitu. Itu kapan tuh? Saat saya belajar membaca Al-Quran ya. Jadi waktu itu masa pandemi saya suka baca waktu itu ya, suka baca dan saya kehabisan buku untuk dibaca. Dan satu-satu buku yang belum saya baca adalah Al-Quran itu ternyata. Masya Allah. Nah itu pun Al-Quran yang waktu itu asisten rumah tangga saya itu tinggal di situ Muslim ya, dia taat sekali agamanya. Untuk sholatnya 5 waktu itu Masya Allah gitu kan. Puasa Senin Kamis juga dia kerjakan. Saat itu saya melihatnya, aduh ribetnya gitu. Dan nggak pernah buka jilbab. Nggak pernah buka jilbab Nggak ya? pernah buka jilbab. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi kemas-kemas dapatlah Al-Quran itu yang ada terjemahannya, itu pun kondisinya tidak utuh. Jadi udah setengah dimakan tikus. Tapi karena nggak ada pilihan lagi, buku nggak ada lagi yang bisa dibaca, hanya satu-satunya itu. Jadi saya baca. Oh ternyata Islam itu mengajarkan kebaikan ya gitu. Nah tapi yang saya baca itu dari terjemahannya. Kalaupun misalnya saya waktu itu membaca Al-Quran yang nggak ada terjemahannya, saya katakan ribet juga lagi mungkin. Iya pasti. Masya Allah, karena nggak bisa membaca bahasa Arabnya Bahasa itu kan. Arabnya, ya karena memang Gitu. udahlah, berhijabnya ribet kan. Iya. Baca Arabnya pun ribet kan. Iya. Untung-untung ada terjemahan jadi Iya. bisa dibaca. Iya. Oh berarti memang hobi baca ya Kak ya? Insya Allah. Oh. Dan alhamdulillah sekarang, dulunya saya berpikir tidak mudah sekali sih bahasa Arab ini gitu, tidak mudah sekali sih Islam ini gitu. Tapi setelah saya kesini belajar, saya sampai menangis hanya karena ingin membaca Al-Quran. Masya Allah. Kayak gitu. Ternyata nikmat sekali. Kapan pertama kali Kakak merasakan kok ternyata enak ya baca Quran ini? Atau kapan pertama kali juga Kakak itu bisa baca Quran? Pertama kali baca Quran ya? Ya. Pertama kali baca Quran itu kalau lihat sering bacanya itu 2021 ya. 2021 awal kalau nggak salah ya. Awal terus pertamanya saya baca dari terjemahannya itu pusing kepala. Karena tidak ada gambaran kan. Yeah. Jadi saya baca apa ini maksudnya gitu kan. Kok bahasanya kayak gini, rasanya tuh bahasa Al-Quran tuh menurut saya tinggi sekali. Tapi ternyata bukan bahasa Al-Quran yang tinggi, sayanya yang terlalu rendah. Masya Allah. Sayanya yang tidak ada gambaran Islamnya gitu kan. Siap. Yang masih ibaratnya tuh tidak ada apa-apanya gitu.
Nah, sampai di juz kelima, alhamdulillah, saya demam. Oh, bisa demam juga ya? Demam karena saking pusingnya memikirkan apa bahasa Al-Quran itu. Oh. Nah, saya tidak mengerti, tapi di dalam hati saya ada keinginan untuk terus belajar, membacanya gitu. Nah, akhirnya saya cari di Google, di YouTube, saya nonton videonya, di setiap ayat itu saya buka, ini maksudnya apa gitu. Nah, kalau misalnya saya capek nonton, saya buka Google. Kalau saya capek baca lagi, buka Google, saya dengar audio. Jadi berbagai macam cara saya buka gitu kan, untuk mempelajari setiap ayat itu tadi. Siap. Dan alhamdulillah sampai di juz ke-7 saya mulai paham. Saya juga dapat ayat yang saya mohon maaf tidak hafal ya ayatnya, bahwasanya di situ Nabi Adam itu diajarkan, disuruh untuk menjaga aurat istrinya, disuruh untuk menutupi aurat itu tadi, cara berpakaian dan lain sebagainya. Terus saya berpikir, wah ternyata Islam ini seindah ini ya. Di situ kita diajari cara berpakaian, cara jalan, cara duduk kita, cara memperlakukan suami, memperlakukan istri, memperlakukan anak, semua diajarkan. Cara makan, diajarkan semua. Jadi saya tidak pernah selama ini menemukan agama yang sedetail itu mengajarkan. Karena waktu saya masa mencari Tuhan kemarin, saya juga dari Konghucu muda ya. Nah, jadi di situ saya pindah ke Katolik, pindah ke sini, pindah ke situ hanya untuk mencari Tuhan. Ada juga ya pindahnya kayak. Sebenarnya Tuhan itu yang mana yang benar gitu. Nah, saya percaya bahwasanya semua agama pasti mengajarkan kebaikan. Dan saya lihat tidak ada agama yang benar-benar baik gitu ya, benar-benar baik mengajarkan sedetail itu di Islam gitu. Nah, jadi saya sedikit demi sedikit saya terapkan. Oke, mulai terbuka ini. Oke, Kak, kita mungkin lebih detail lagi nanya ini. Nggak apa-apa ya? Kak, kalau untuk suku sendiri, Kakak sukunya apa? Gimana? Kalau sukunya apa? Saya suku Dayak. Suku Dayak. Oke, ini campuran atau gimana? Iya, campuran. Kalau mama itu Cina masih ya, Cina, bapak itu Dayak, terus saya menikah lagi dengan orang Chinese yang Konghucu. Oh, oke. Gitu. Jadi saya ikut suami. Oke. Ini agak bingung nih jadinya kan? Nah, Siap. karena memang kalau ngomong keluarga, ini kan suami Konghucu ya. Siap. Nah, kita mau tahu juga, apakah suami kakak mualaf? Enggak. Nah, lalu gimana itu? Nah, setelah saya baca-baca Al-Quran itu tadi sampai di juz 21 gitu kan. Juz 21 saya mulai merubah dari penampilan saya dulu. Siap. Dan bahasa saya benar-benar tanpa saya sadari, setiap lisan saya yang terucap itu udah ayat-ayat suci Al-Quran semua. Ternyata sampai si papanya anak-anak bilang begini, kamu ini karena baca, orang kalau makin banyak baca, makin belajar itu makin pintar. Tapi kok kamu sekarang tambah gila? Oke, siap. Kamu tuh ngomong apa? Dia bilang gitu. Terus dulu kan saya pergaulannya, lingkungannya Chinese semua ya. Mohon maaf ya Chinese gitu. Mohon maaf Buddha gitu kan. Nah, jadi penampilan saya itu jahiliyah banget gitu kan. Siap. Nah, jadi tiba-tiba karena baca terjemahan Al-Quran ini, saya pakai yang agak tertutup. Tunggu Kak, itu udah muslim atau belum? Belum. Belum muslim tapi udah melakukan ya? Iya, langsung praktek. Langsung praktek? Karena saya merasa nyaman. Kena sindin orang muslim. Karena saya merasa nyaman gitu kan. Nah, jadi itu saya coba tutup dari pertama rok dulu yang saya panjangkan, masih pakai baju setengah, terus lama-lama saya mikir, kalau pakai baju panjang lagi kayaknya lebih enak lah gitu kan. Pertama, kita nggak kepanasan ya kan, nggak kena debu dan lain sebagainya. Banyak alasan yang bikin saya tuh kayaknya nyaman deh tertutup semua gitu kan. Akhirnya tuh saya tutup kepala saya yang tapi masih nampak leher. Oke, itu udah mulai pelan-pelan pakai hijab ya? Iya, mungkin itu hijab ya namanya. Mungkin hijab, cuman ya pastinya menutup lah ya. Iya, betul. Oke, ini memang kayaknya memang agak gila Kak. Soalnya kan pertama belum masuk Islam kan? Belum. Nah, jadi ya siapa sih kalau suaminya non muslim juga kan? Pasti mikir ngapain sih istri saya nih? Nah, agak aneh. Agak aneh kan? Kecuali dia muslim, wajar kan? Nah, jadi gimana proses untuk meyakinkan suami kalau kakak ini udah betul-betul pelan-pelan ingin meluk agama Islam? Ini kan pasti ada prosesnya kan? Boleh Kak. Jadi saya cerita ke
papanya anak-anak itu. Siap. Nah, isi Al-Quran itu seperti ini, di dalam buku ini, seperti ini, dan termasuk saya bahas juga di kitab Injil, saya juga dibahas di kitab Budanya, semua saya kan baca, ada 4 kitab tuh saya baca tuh. Itu harus kitab-kitab yang dibaca. Kenapa tidak buku-buku lain gitu, Kak? Karena saya lagi mencari Tuhan itu tadi. Oh, berarti memang betul-betul outputnya memang Perbandingan. oke, siap. Nah. Memang lagi membandingkan agama ya? Bukan bandingkan ya bahasanya sebenarnya. Lebih ya. tepatnya Lebih mencari tepatnya kebenaran ya? mencari kebenaran Ya. gitu. Karena kan saya masih ada keraguan di hati saya. Siap. Ini bicara kita tentang hati ya, dalam Ya. sekali. Masya Allah. Nah, seperti itu. Jadi di situ saya baca 4-4-nya, saya bilang di sini seperti ini, di sini seperti ini, di sini seperti ini. Agama itu semuanya mengajarkan seperti ini. Hanya kita saja yang menanggapinya tidak seperti itu. Ya. Semua agama mengajarkan berpakaian sopan dan santun. Ya, betul. Nah, hanya saja mereka aja yang menyimpang. Saya bilang begitu. Siap. Nah, jadi di situ saya terus belajar. Anak saya udah punya anak ya, Ya. 4 gitu. Anak 4 ya? Anak 4. Tapi kakak awet muda. Masya Allah, tabarakallah. Umur Jangan berapa sih, bilang Kak? kayak 17 tahun ya. Ini Saya penasaran. udah kepala 3. Kepala 3. Boleh Kak spesifiknya berapa, Kak? Nanti ya ditulis di nanti buku siap. nikah lagi. Oke. Nah, jadi di situ saya baca itu agak besar ya suara Ya. saya baca, jadi anak-anak saya tuh sering dengar saya baca. Dan alhamdulillah mungkin mereka tersentuh, jadi mami baca buku apa sih mami, kok enak ya, Cece suka bacanya gitu, Cece suka dengarnya, Cece mau dong buku ini gitu kan. Itu anak yang cewek berarti ya? Anak cewek. Boleh tahu anaknya kan 4, ceweknya berapa, cowoknya berapa? Ceweknya 3, cowoknya 1. Oke, siap. Lanjut Kak. Jadi di situ Cece suka, Cece mau dong buku kayak gini gitu kan. Ya udah sama-sama aja dulu. Mami baca, kalian dengar ya. Jadi tuh kalau saya baca Al-Quran tuh kayak lagi baca dongeng sama anak 4 itu. Ya. Dan setiap malam saya lakukan itu kalau nggak ada bapaknya. Nah, jadi saya coba juga menerapkan untuk sholat kemarin. Kita biasanya sholat itu belum Islam, kan kan? syahadatnya. Oke, Belum. Jadi kita sholat waktu itu udah nerapkan tuh sholat tuh 5 waktu dan lain sebagainya. Masya Allah. Nah, biasanya kami sholat itu di waktu papinya tidak ada di rumah, dengan keadaan pintu pun juga tertutup. Hari itu kami sholat maghrib, pintu kami nggak kunci. Oke. Pintu kami nggak kunci. Jadi lagi sholat maghrib baru masuk 2 rakaat, papinya pulang. Dah. Oke, siap, lanjut Kak. Papinya pulang, kami lagi jamaah, saya di depan, 4 anak saya di belakang, mukenahnya ditarik, langsung dibakar di depan. Oh. Jadi anak saya tuh bilang, papi, itu punya Cece, Cece mau pakai itu gitu kan. Tapi karena papinya udah nggak mau dengar alasan itu lain sebagainya, bukan hanya mukenah anak saya yang dibuang, tapi sejadah saya diraup, dibuang, juga semuanya dibuang. Ternyata dia selama ini memperhatikan saya, Al-Quran kami semua dibuang, dibakar. Kayak gitu. Ternyata bukan hanya barang-barang tadi untuk saya sholat yang dibuang, sayanya juga dibuang ke depan. Allah. Saya dan anak 4 ini dibuang. Jadi Dibuang sama diusir suami. dari rumah. Diusir hari itu juga. Hari itu juga. Lalu gimana waktu itu? Apakah langsung ya kita kan nggak tahu ya namanya, apalagi kakak seorang wanita kan. Ya, apakah waktu itu kan kebanyakan kalau orang debat kasus kayak gini nih pasti tak kemana-mana lah pikirannya kan. Apa yang kakak rasakan waktu itu? Yang saya rasakan waktu itu sebenarnya saya butuh pertolongan aja ya. Butuh pertolongan, oke? Butuh pertolongan. Jadi pas dibuang di situ tuh, barang kan udah dibuang semua. Sebenarnya kelihatan sekali ya kalau misalnya dibuang di depan rumah gitu kan, orang lewat-lewat itu kan keluar ke jalan itu kelihatan banget tuh iya. barang kita tuh. Nah, di situ sebenarnya saya butuh pertolongan gitu, butuh perhatian gitu kan. Siap. Tapi Allah tuh baik, Allah tidak memberikan perhatian itu dari orang-orang yang lewat. Tapi Allah membiarkan orang itu seperti tidak melihat kejadian itu semua. Jadi di situ saya sedih sekali karena kenapa? Kok nggak ada ya orang yang peduli sama saya gitu? Kok nggak ada ya orang yang peduli sama saya gitu? Jadi di situ sebelum kita diusir di luar sebenarnya sempat ada, mohon maaf ya, pemukulan dan lain sebagainya. Oke. Gitu. Siap. Jadi dipukul pakai meja dan lain sebagainya. Cuma saya bilang sama, kan saya ada asisten rumah tangga. Iya.
Saya bilang sama asisten rumah tangga saya, anak-anak bawa dulu ke dalam, amankan, pastikan mereka tidak melihat kejadian ini apapun itu yang terjadi, kalian nggak usah keluar. Ya. Saya bilang gitu, ini urusan saya sama dia. Jadi meja itu dipotong, dipukul ke saya, jadi saya hanya diam aja gitu, karena kan saya yang salah ya. Ya. Tapi kalau dulu saya tidak berpikir saya salah, saya betul. Ya, karena memang lagi dahsyatnya hidayah ya. Iya gitu. betul. Jadi sekarang ini baru saya sadar, oh saya yang salah. Tapi saya nggak berani ngelawan gitu kan. Ya udah saya diam aja. Karena kalau misalnya saya ada perlawanan, pasti akan lebih parah lagi. Gitu. Nah akhirnya tuh udah capek kan, mungkin kan dia. Jadi dibuang. Sayanya yang diusir. Udah kamu pulang aja. Jadi saya nangis-nangis telepon bapak. Pak, saya diusir gitu kan, jemput saya gitu kan. Siap. Itu kan bapak non muslim kan pasti. Jadi boleh saya lanjutkan dulu. Boleh, siap, lanjut Kak. Lanjut. Jadi di situ, Pak saya diusir, saya bilang gitu. Karena apa? Karena ini gitu kan. Ya udah, bapak saya nggak nanya apa-apa, langsung adik saya disuruh jemput saya. Kita pulang semuanya. Pulang ke rumah, saya kira bapak saya baik. Ya. Tapi ternyata memang baik. Memang baik ya? Memang baik sekali. Sampai di sana, itu pulang, diam kan bapak tuh. Ini semua pasti salah kau, gitu kan? Kau tuh bodoh. Ya. Makanya saya mau nanya itu tadi. Posisi bapak itu waktu itu masih non muslim kan Kak? Bapak itu udah muslim. Oh, udah muslim. Tapi tidak mengerti Islam. Oh, berarti bapak mualaf juga ya? Iya, mualaf juga. Oke, lanjut Kak. Saya udah mulai paham. Nah, jadi di situ kata bapak saya, kamu tuh bodoh. Apalagi dengan saya pulang, keadaannya saya tidak bawa apa-apa. Setidaknya kamu bawa mobil satu. Uang nggak ada, ini nggak ada, apa-apa nggak ada. Nanti kamu makan macam mana? Saya tak pikirkan kau, kalau mau mati silakan. Saya cuma mikirkan anak kau aja, mau makan apa. Sakit dong hati saya. Di situ, di fase itu ibaratnya saya lagi butuh seseorang yang ibaratnya tenang ya, kamu pasti bisa, kamu semangat ya gitu, yang nyemangatin saya. Betul. Tapi ternyata itu di luar dari apa yang saya bayangkan gitu. Iya. Tidak ada yang mendukung saya, bahkan saya di situ diusir balik sama bapak. Udah kamu pergi aja, aku tak mau lihat kau gitu kan. Aduh, rasanya tuh sakit sekali. Mama semua nggak ada yang peduliin, yang dulunya ibaratnya tuh apa-apa ke saya gitu kan. Tapi setelah saya diusir, ibaratnya saya udah nggak punya apa-apa. Ternyata semua menjauhi saya. 2 minggu saya bertahan di situ, hanya nangis dan nangis. Nggak mungkin saya balik ke rumah lagi, udah diusir. Aduh, saya sekarang jadi pengen nangis. Astagfirullahaladzim. Saya merasakan sesuatu juga jadinya. Oke, jadi di situ nggak mungkin saya balik ke sana juga, sementara kondisi di rumah tidak baik-baik saja, gitu kan. Jadi saya memohon sama mama saya pun juga sebenarnya berpihak ke bapak saya. Mama, saya bilang, minta tolonglah mak, saya tidak minta harta kalian, saya tidak minta kalian bantu saya, saya tidak minta support seperti yang kalian berikan kepada saudara yang lainnya gitu. Saya hanya minta doa dari mama. Saya minta hanya support mama. Saya bilang gitu, hanya minta restu mama. Mak, saya pilih Islam ini karena kalian. Saya ingin kita sama-sama nanti berkumpul di surga. Saya bilang gitu. Jadi tolong, ridhoi saya, doakan saya, berikan semangat untuk saya. Saya tidak minta harta. Saya bilang gitu. Biar yang lain semuanya nggak mendukung saya, tapi tolong, emak dukung saya. Walaupun hanya emak yang dukung saya yakin saya pasti masih mampu untuk berdiri, saya bilang. Jadi mama tuh diam aja. Lama-lama mama bilang gini, aku nih bisa apa? Aku doakan kau lah, mudah-mudahan Allah mudahkan. Kau balik aja lagi ke Pontianak, dia bilang gitu kan. Jadi dengan ridho dari mama nih, restu dari mama, bismillah, saya balik ke Pontianak. Di situ saya ngekos. Kosannya kecil, kalau diukurkan itu hanya berapa ya, 2,5 kali 3, nggak sampai kayaknya, 2,5 kali 2 lah gitu ya, dengan 4 anak.
Makan di situ, minum di situ, tidur di situ, semua aktivitas di situ. Ditambah lagi satu pengasuh saya. Karena kalau saya kerja nggak mungkin anak saya tinggalkan begitu aja. Anak saya masih kecil-kecil kemarin. Jadi kami pernah makan itu dikasih tetangga 2 piring untuk 5 orang. Saya pengen nangis jadinya. Seperti itu, makanya bismillah doa saya tahu rasanya menjadi mu'alaf itu bahwasanya resiko pertamanya pasti diusir dari rumah, dijauhi dari keluarga dan lain sebagainya. Setelah saya berhijrah, saya memberanikan diri karena ada rasa yang seperti ini. Saya melihat juga bahwasanya di tempat kami itu banyak sekali yang muslim, banyak sekali yang Islam tapi mereka tidak berislam. Apa maksudnya banyak yang Islam tapi tidak berislam? Mereka Islam, tapi mereka tidak mengerti apa itu Islam. Bahkan 2 kalimat syahadat saja mereka tidak mengerti. Untuk sholat 1 tahun sekali, hanya Idul Fitri dan Idul Adha, pun mereka syukur-syukuran. Jadi saya bismillah door to door, rumah ke rumah, untuk datangin mereka, mengajak mereka untuk belajar mengenal Islam. Itu untuk mualaf atau yang muslim, Kak? Yang saya datangi? Iya. Iya, mualaf semua. Mualaf semua. Mualaf semua. Oke, berarti saat ini masih seperti itu? Sekarang ada yang melanjutkan. Karena saya fokus belajar. Fokus belajar? Iya. Jadi di situ, alhamdulillah, saya door to door seperti itu. Ya. Ada yang ngusir saya, ada yang menghina saya, mencaci, memaki saya. Dan itu bukan orang jauh. Keluarga sendiri. Keluarga sendiri. Ada yang bahasanya seperti ini. Kalian yakin Lisa itu mengajarkan kebaikan sama kalian, mengajarkan Islam yang benar sama kalian? Sementara kalian tahu dia siapa. Masa orang bodoh ngajarin orang bodoh? Bahasanya seperti itu. Nah, jadi di situ tantangannya tuh tidak mudah sekali. Yang dulu juga bapak saya itu sangat menentang saya untuk memeluk Islam gitu kan, membela Islam, karena demi Islam ini saya meninggalkan semuanya. Saya rela untuk berpisah dengan papanya anak-anak. Saya meninggalkan semua, apapun itu, saya tidak membawa apa-apa karena kata papanya anak-anak, kamu boleh pergi memeluk Islam, pergi saja, tapi tidak boleh bawa satu benda pun. Kalau mau bawa anak-anak silahkan. Jadi saya nggak bawa apa-apa, hanya bawa anak. Jadi harta saya tuh anak-anak. Siap. Berarti komunikasi udah nggak jalan gitu? Kalau untuk saat ini ada masih ada terkadang. Ya, memang harus dijaga karena ada anak-anak juga kan? Karena anak-anak ya. Hanya menjaga perasaan anak-anak. Kalau saya sendiri saat komunikasi sama dia sebenarnya tidak nyaman karena bahasanya selalu membuat perasaan saya tidak nyaman. Jadi terkadang saya buka chatnya saya pejam, menjaga perasaan saya agar saya tidak berpikir yang tidak baik. Seperti itu. Jadi, tapi demi anak-anak, kalau misalnya anak-anak mau ketemu, kan anak-anak belum bisa bawa kendaraan sendiri. Saya harus mengorbankan perasaan saya. Oke. Berarti kakak langsung yang mengantarkan. Betul. Karena saya tetap harus mengawasi anak-anak agar bahasa-bahasa yang dikeluarkan itu tetap terjaga untuk anak-anak. Oke, yang tidak baik boleh saya dengar, tapi untuk anak-anak mereka masih tidak tahu apa-apa. Yang salah kalau mau disalahkan itu saya. Gitu. Nah, jadi di situ alhamdulillah kita yang telah di waktu mau buka TPA, kan saya langsung buka TPA ya kemarin. Oh, udah buka TPA berarti? Alhamdulillah. Di mana, Kak? Di Toho. Di Toho? Oke, di Toho. Itu udah berapa lama, Kak? Dari tahun 2021 kemarin. Oke, berarti udah lama juga ya? Pas saya mulai hijrah. Berarti pas hijrah langsung bergerak gitu ya? Langsung bergerak. Oke, siap. Gitu. Sekarang di Pontianak ngekos kan? Ngekos. Berarti di sana nggak jalan lagi? Di sana ada yang lain melanjutkan. Ada yang lain melanjutkan. Posisi kakak udah mengajarkan atau? Posisi saya kemarin hanya menggerakkan, jadi mengajak orang untuk bergerak, mengajak orang untuk ibaratnya menuju kebaikan. Saya menjanjikan surga sama mereka. Menjanjikan pahala dengan mereka. Siap. Saya bilang kalau untuk bayar uang kalian, gaji kalian itu nggak bisa. Saya nggak punya, saya bilang gitu.
Kadang saya untuk kesini aja isi bensin itu cukup pas-pas. Kadang saya pergi nggak bawa uang, pulang dari sini saya dikasih bapak. Saya bilang gitu. Siap. Nah, jadi saya hanya menjanjikan pahala sama mereka, menjanjikan surga sama mereka. Dan alhamdulillah mereka mau, ada ya juga yang mau bergerak gitu, mau mengajarkan di situ. Siap. Oke. Nah, di situ karena saya tidak bisa untuk mengajar tadi yang Mas bilang, jadi saya cari orang yang bisa ngajar. Gitu. Siap. Yang Oke, tadi. Kak. Saya udah merasakan apa yang ini ya, walaupun tidak 100% ya, tapi saya merasakan atau membayangkan sesuatu yang kebanyakan permasalahan mualaf itulah. Nah, tapi saya merasakan bahwa kakak ini spiritnya kuat gitu. Amin, insya Allah. Karena memang dari awal pertama kali mengenal Islam itu memang ndak yang secara instan kan. Proses belajarnya juga panjang sampai akhirnya sempat diam-diam juga kan. Akhirnya ya ketahuan, dan sekarang malah memilih jalan yang betul-betul ya dari kenyamanan berubah 100% yang merintis lagi dari nol. Nah, ini kan sesuatu yang luar biasa khususnya untuk mualaf ya. Oke. Ini kan ngomong tentang hijrah. Sebenarnya apa sih yang pengen kakak dapatkan dari proses hijrah ini selain hati yang tenang ya? Keinginan ya? Keinginan. Yang gimana tadi pertanyaannya? Apa yang sebenarnya tujuan utama kakak? Kan kalau orang tuh biasanya kebanyakan itu ada yang dapat ridha Allah lah, ada yang betul-betul hijrah ini karena ingin masuk surga aja. Nah, macam-macam lah alasan. Selain hati yang tenang, kira-kira apa tujuan utama kakak? Kenapa pengen gitu meninggalkan yang udah nyaman nih tadi, masuk Islam langsung dapat kesulitan? Itu kan suatu pengorbanan yang luar biasa ya. Nah, apa sebenarnya tujuan untuk melakukan itu semua? Tujuan itu semua ya. Pertama kan tadi kita ingin mendapatkan ketenangan hati, kenikmatan iman. Oke, ya kan? kenikmatan Kalau iman. untuk tujuan kita mendapatkan surga, saya rasa hampir semua orang pun itu. Ya. Termasuk mohon maaf yang non pun juga tujuannya itu. Siap, betul. Kalau saya saat ini dan sampai saat ini di depan ini gitu kan, saya ingin mengajak lebih banyak lagi umat di dunia itu merasakan kenikmatan iman Islam. Masya Allah. Gitu. Ini tujuannya besar ini. Jadi bukan hanya banyak, saya melihat bahwasanya orang itu bisa mengaji, bahkan mereka itu mengaji dengan baik dan benar, tajwid dan lain sebagainya mereka bagus sekali, tapi mereka tidak mengerti apa yang mereka baca. Oke, siap. Jadi seperti tadi yang saya katakan bahwasanya banyak mereka itu sudah Islam tapi tidak berislam. Mereka syar'i tapi tidak bersyar'i. Ya. Apa maksudnya gitu kan? Udah Islam tapi mereka tidak mengenal apa kenikmatan Islam itu. Udah bersyar'i, berpakaian tertutup dan lain sebagainya, tapi mereka tidak menjalankan syariat Islamnya. Mohon maaf, tadi yang makannya masih apa aja boleh dimakan gitu kan, yang masih sembarang, tidak memperdulikan halal atau tidak halalnya. Terus mohon maaf lagi bagi yang wanita sudah bersyar'i tapi masih membicarakan saudara sendiri, seperti itu. Masih banyak lagi yang saya lihat bahwasanya mereka bersyar'i tapi tidak, mereka syar'i tapi tidak bersyar'i. Nah itu tujuannya. Saya ingin mengajak lebih banyak orang bahwasanya kalau udah berislam, rasakan kenikmatan Islam itu. Kalau sudah syar'i, bagaimana caranya supaya bersyar'i gitu. Jadi tapi kita hidup bersyar'i. Hidup bersyar'i. Seperti itu. Dan juga banyak sekali mereka yang mohon maaf masih non, itu mengatakan bahwasanya kalau kita agama itu terlahir dari satu agama, itu bukan pilihan dan itu tidak ada pilihan, langsung aja. Jadi ikut agama nenek moyang. Ikut agama nenek moyang, jadi itu bukan pilihan kata mereka, dan tidak ada pilihan. Kalau lahir, iya, tidak ada pilihan. Tapi kalau agama, sebenarnya itu pilihan. Kita bisa memilih, kita bisa sekolah di sini atau sekolah di sini. Kita boleh memilih
ya kan? Kita mau pasangan ini atau pasangan yang ini, kita bisa memilih. Tapi kenapa tidak dengan agama? Kalau itu baik, kenapa kita tidak memilih? Nah, banyak sekali juga mereka yang udah ada pilihan mau memilih tapi takut. Takut untuk memilih Islam. Takutnya pertama, tekanan dari keluarga, takut dihujat, takut dibenci, takut diusir, takut dimaki, dan lain sebagainya. Nah, jadi itu yang saya mau, ibaratnya tuh, nggak usah ada rasa takut. Allah itu maha kaya, maha besar. Allah pasti nolong kita. Pasti. Seperti itu. Alhamdulillah ya, luar biasa. Saya dapat ilmu juga jadi. Masya Allah, tabarakallah. Iya, rasanya dengar ceramah aja saya jadi ya. Subhanallah. Alhamdulillah. Boleh. Kita gimana perjalanan kakak mencari agama dari mulai agama yang kakak cari pertama ke sebelum pindah agama, apa yang kakak pelajari ke tempatnya ya? Oke, mau ditanyakan apa? Mungkin saya singkat aja pertanyaannya. Siap. Jadi kan ngomongin tentang agama tadi kan memang prosesnya panjang ya kak ya. Karena dari awalnya hobi baca buku, nah sampailah akhirnya lebih serius kepada pencarian Tuhan yang sebenarnya. Nah, boleh diceritakan apa sih yang membuat kakak itu betul-betul ingin dekat sama Tuhan yang sebenarnya gitu? Itu kurang lebih pertanyaannya. Kalau diceritakan panjang ya, panjang sekali. Kayaknya satu buku selesai nih. Part 3, oke siap. Ini perjalanan. Oke. Bismillah. Jadi untuk perjalanan saya mencari Tuhan, apa sih motivasi saya mencari Tuhan gitu ya? Ya. Selain tadi ketenangan hati. Ya. Kalau saya melihat kehidupan di luar sana gitu kan. Kalau saya melihat kehidupan di luar sana itu banyak sekali yang tidak baik-baik saja. Banyak sekali yang tidak baik-baik saja, banyak mereka itu mohon maaf gitu. Ada yang udah paham agama tapi mereka tidak seperti apa yang kita lihat. Mungkin emasnya juga melihat itu, ya kan? Nah, jadi di situ waktu saya di Buddha, saya sembahyang Buddha setiap pagi, terus saya ke vihara dan lain sebagainya. Saya merasa begini, wah, kok sembahyangnya gini ya? Mohon maaf ya, mohon maaf sekali. Jadi, kok sembahyangnya begini? Ini tidak benar. Apalagi kita memberikan ada hidangan dan lain sebagainya. Diberikan hidangan, terus setelah hidangan itu selesai, kita yang makan. Katanya buat obat dan lain sebagainya. Ini tidak benar, saya bilang gitu kan. Jadi saya coba cari untuk ulama-ulamanya lah kalau kita di Muslim ya. Saya cari ulama-ulamanya. Di situ mereka tidak semua bisa menjawab pertanyaan saya. Saya sudah tidak ingat ya pertanyaan saya seperti apa persisnya, tapi banyak sekali pertanyaan saya itu yang mereka tidak bisa jawab. Waduh, saya bilang gitu. Bahkan waktu kalau kita kan ranahnya benar nih ya, kayak nabi-nabi dari Nabi Ibrahim, Nabi Adam dan lain sebagainya, sampailah ke Nabi Muhammad. Kita ranahnya benar tuh kan. Nah, jadi saya tanya sama mereka, ini siapa? Ini siapa? Saya kan udah baca tuh. Jadi ini siapa? Saya tanya ulamanya aja nggak bisa jawab saya gitu kan. Waduh, ini nggak bener nih kayak gini gitu. Tapi saya masih sembahyang kubur dan lain sebagainya, dan habis pulang dari sembahyang kubur itu makanan kami makan lagi. Tapi sekarang jangan suruh saya makan. Mohon maaf geli saya. Itu siapa tadi yang makan di kuburan? Siap. Nah jadi di situ habis itu, wah ini nggak benar ini. Dapat tawaran dari teman bahwasanya, ayo kita ikut kegiatan ini yuk gitu kan. Ikut kegiatan ini di Katolik. Boleh ya disebutkan, maaf ya kalau misalnya nggak boleh di skip nanti aja. di tit. Oke. Siap. Aman kak. Nanti saya kena Iya. serang massa. Kami juga kena sih. Jadi di situ dapat ajakan dari teman, ayo Rini, ini bagus loh Rini, kayak gini gitu kan, dijelasin semuanya. Jadi oh ya
Iya, jadi saya coba untuk mempelajari Katolik dan lain sebagainya sampai saya ikut pelayanan. Nah, kemarin waktu itu saya ikut juga webinar namanya. Siap. Ini kayaknya perlu di-skip lagi. Iya, betul. Saya tahu itu. Heeh. Oke, lanjut Kak. Nah, jadi saya ikut di situ 1.800 orang peserta yang ikut waktu itu. Banyak juga ya. Banyak sekali. Jadi di situ saya berdiri di depan patung Yesus. Nah, itu di-skip juga ya, boleh? Siap. Banyak nih yang di-skip nih, Masya Allah. Soalnya dihilangkan aja. Aman. Jadi berdiri di depan patung Yesus, saya menghadap. Yesus, wah ini tidak benar nih. Kenapa patung yang saya sembah? Betul. Iya kan? Iya kan? Betul, Gitu ya kan? benar-benar. Saya juga. Kenapa? Di situ juga ya? Iya. Kenapa ini patung yang saya sembah? Gitu kan? Iya. Jadi saat pengakuan dosa dan lain sebagainya, tapi saya sudah terpikir dan terfokus ke patung tadi. Kenapa patung ini? Apalagi kalau saya melihat ada yang digantung apa segala macam, tega sekali dia menggantung Tuhannya, gitu kan? Iya. Jadi di situ, waduh. Tapi saya merasakan di situ ada aura yang berbeda daripada yang Buddha kemarin. Aura yang berbeda. Saya berdiri menghadap patungnya. Ya Tuhan, kalau memang Kau Tuhan, tunjukkan kepadaku bagaimana caranya sebenar-benarnya saya mengabdi kepadamu. Tunjukkan sebenar-benarnya sebagaimana saya melayanimu. Kalau memang Kau Tuhan. Tapi kalau bukan Engkau Tuhan, tunjukkan saya. Tuhan yang mana yang sebenarnya pantas untuk saya sembah? Saya katakan seperti itu. Dan setelah itu, kita berdoa bersama, bayangkan itu 1.800 orang, tidak sedikit. Jadi suara itu kan seperti apa gitu kan. Hening sekali saat berdoa, lampu dimatikan, hanya ada lilin dan lain sebagainya. Jadi di situ saya nggak tahu, lisan saya itu lancar sekali berzikir Allahu Akbar itu. Oh, langsung zikir ya? Zikir. Masya Allah. Langsung berzikir Allahu Akbar. Dan sampai memuncak sekali itu. Mereka kan makin lama makin dahsyat tuh kan suaranya kan. Rame itu suaranya. Dan mohon maaf, itu ternyata bukan apa namanya, bukan kita lagi berdoa atau apa, tapi itu jampi ya, katanya begitu ya. Nah itu setelah saya pelajari, oh ternyata seperti itu. Jadi makin dahsyat, saya makin nggak tahu, lancar sekali Allahu Akbar lisan saya. Terus sampai akhirnya saya tersungkur di situ, di depan patung itu. Makanya saya katakan saya dapat hidayah malah di depan patung Yesus. Agak mainstream. Cut. Siap. Lanjut. Strip Kak. lagi banyak sekali ya. Gak apa-apa Kak, aman. Ini editor juga soalnya. Oh, ini yang Masya bakalan Allah. ngedit nanti. Nanti tanya dia nanti. Saya tersungkur di situ, mereka langsung memeluk saya, katanya kamu sangat beruntung. Bahwasanya Roh Kudus memasuki kamu. Dia bilang gitu kan, kamu sangat beruntung. Katanya kata mereka melihat saya itu seperti ada yang cahaya dan lain sebagainya, katanya begitu. Ya. Jadi di situ, kamu sangat beruntung, kamu orang pilihan, kamu terpilih, ada Roh Kudus yang memasuki kamu, dia bilang gitu. Nah, jadi di situ saya dibawa di ruangan khusus, ditanya itu apa yang sedang terjadi. Saya diam aja kan. Tapi mereka udah ngomongnya tuh ya memang bahasanya meranah ke agama itu. Iya, gitu agama kan. itu. Ya. Jadi di situ saya diam aja. Saya bilang, sekarang kamu udah tahu kan Tuhan yang mana yang benar-benar baik? Iya, saya tahu. Saya bilang, apa? Allah. Iya memang, dia bilang gitu. Kamu tentunya tahu bahwasanya agama kita ini gitu kan. Jadi iya benar, Islam, saya bilang gitu. Kamu ngomong apa? Dia bilang. Oh, langsung spontan bilang Islam gitu? Spontan. Oh Allah. Terus saya dikasih waktu 3 jam untuk berpikir. Saya bilang saya mau pulang. Lanjut ini lagi. Saya sampai ada 4 orang yang narik tangan saya, itu enggak, karena saya mau pulang, tidak dibolehkan untuk pulang. Saya bilang saya mau pulang. Jadi, nah di situ, habis itu oke. Kalau misalnya saya keluar pun nggak diizinkan kan, ya udah saya ngikut aja. Yang penting hati saya udah tahu saya kemana gitu. Oke. Nah jadi di situ saya ikuti sampai selesai. Dan setelah itu saya masih hanya Islam. Tapi kalau saya melihat Islam, nah kembali lagi nih. Kalau saya melihat Islam, mungkin hanya melihat orangnya Islam, mungkin saya nggak ada di tempat ini. Ya. Inilah PR kita, bahwasanya Islam itu memberikan contoh yang baik untuk orang di luaran sana. Ya.
Karena orang non-muslim itu melihat Islam, dia melihat di orangnya dulu. Padahal sebenarnya kalau mau melihat satu agama, itu harus melihat dari kitabnya dulu. Ya, betul. Saya setuju. Karena kalau melihat orangnya, seperti yang kita lihat. Tadi yang seperti saya katakan bahwasanya banyak orang Islam tapi tidak berislam, banyak orang yang syar'i tapi tidak bersyar'i. Nah, itu kesalahannya di situ. Jadi kalau saya melihat Islam, mungkin hanya melihat orangnya. Aduh, kamu nih Islam tapi kok gini. Mungkin saya nggak kesini. Dan alhamdulillah Allah Maha tahu apa yang ada di hati kita, bahkan melebihi dari apa yang kita tahu sendiri. Di situ saya diizinkan Allah untuk membuka Al-Quran dan sampailah di sini. Alhamdulillah. Insyaallah. Mohon maaf Kak. Siap. Itu tadi setelah baca Quran yang ikut ini webinar tadi atau sebelum baca Quran? Sebelum. Oh itu sebelum berarti? Sebelum. Oh berarti setelah dari webinar baru mulai tertarik baca? Baru. Kan webinar itu saya ikutnya dari tahun 2018 ke 2019, terus 2021 saya baru baca Al-Quran. Oh siap. Oke, ada mau tanyakan lagi Dan? Udah aman ya Dan? Alhamdulillah Kak. Ini mungkin closing statement. Ini motivasi lah untuk malap-malap di luar sana. Apalagi Kakak tadi punya tujuan khusus ya untuk buat rumah singgah untuk para mualaf yang lainnya. Karena memang ngerasakan sesuatu. Ada sesuatu atau strong why-nya itu pernah diusir lah gitu. Pernah diusir. Oke. Saya bingung mau kemana waktu diusir tuh kan. Saya bingung mau kemana. Saya sedangkan waktu itu udah diusir dari rumah nih. Yang ibaratnya saya sempat berpikir juga waktu diusir dari rumah itu saya mau makan apa. Sebelum bapak saya nanya, kamu nanti mau ngasih anak kamu makan apa? Kalau kamu mau mati aja ya kan. Nah, yang penting saya hanya mikirkan anak kamu. Sebenarnya sebelum bapak saya ngomong gitu, saya udah berpikir, saya makan apa? Ya betul. 4 anak lagi kan? 4 anak lagi. Terlalu berani sih. Lagi gitu kan? Nah, saya harus meninggalkan semuanya. Yang tadinya saya kemana-mana diantar. Saya nggak bisa bawa mobil kan? Dipakai supir kemana-mana. Terus belanja apa semua difasilitasin. Saya tahu hanya bilang, ini kamu gini ini. Mohon maaf, saya nyapu aja saya nggak pernah di rumah. Memang paket komplit lah ya. Ada asisten rumah tangga, itu udah kurang nyaman apa lagi gitu kan? Iya, jadi kalau saya mau pergi aja tuh mohon maaf sekali. Pakaian dalam saya itu mereka yang udah siapkan. Kakak mau pakai ini, kakak mau pakai ini, kakak mau kesini, jadi siapkan dulu untuk kakak. Nah, ada yang panggil kakak, ada yang panggil ibu, ya kan? Jadi sebelum bapak saya khawatir dengan kehidupan saya sebenarnya udah mengkhawatirkan itu dulu. Tapi karena saya membaca Al-Quran bahwasanya katanya jika engkau meninggalkan, saya punya tagline satu ya, yang buat saya benar-benar apa sih namanya kalau misalnya kita sebut itu tuh? Yang gimana? Apa ya namanya ya? Aduh, tadi udah mau disebut, astagfirullahaladzim. Saya lebih baik kehilangan satu cinta dari manusia daripada kehilangan cintanya Allah kepada saya. Dan saya meyakini bahwasanya di dalam Al-Quran itu saya tidak ingat ayatnya karena saya tidak sampai saat ini belum bisa membaca Al-Quran. Saya masih baru Iqra 3. Oh, enggak apa-apa, aman. Tapi alhamdulillah dari terjemahan itu banyak sekali ya karena yang saya dapatkan. Itulah untungnya ada terjemahannya. Betul saya pun sekali. kalau enggak ada terjemahan juga enggak kesini. Enggak kesini juga pasti. Masya Allah. Nah, jadi di situ kata Allah mengatakan janji Allah ya. Kalau janji manusia mungkin belum tentu ditepati, ya kan? Bahkan pejabat sekalipun belum tentu untuk menepati janjinya, walaupun mereka punya uang, ya kan? Tapi kalau udah janji Allah, Allah tuh maha bisa segalanya, dan satu Allah yang tak bisa tidak menepati janjinya. Jadi Allah katakan bahwasanya jika kita meninggalkan sesuatu itu karena Allah, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik, dengan yang lebih banyak. Bayangkan kalau Allah yang ganti itu, keren ya? Keren, sangat keren. Masya Allah. Masya Allah, ini luar biasa. Ini udah closing statement? Menurut Abang sudah belum? Boleh. Ini mungkin penyemangat untuk mualaf di luar sana. Siap. Oke, boleh dari sekarang. Tadi belum selesai ya? Kenapa tadi? Oh iya, belum. Lanjut kan? Yang bahwasanya tuh diusir tuh kan nggak enak ya? Nggak enak pasti. Jadi diusir tuh nggak enak gitu kan? Terus dari rumah sana saya diusir, nggak tahu mau diam kemana gitu kan? Terus saya balik ke rumah, ternyata respon orang tua juga seperti itu. Jadi bingung mau kemana nih gitu kan. Dan saya ngekos itu yang tadi hanya 2,5 kali 2 gitu kan, kecil sekali.
itu 500.000 ya 1 bulan. Saya nggak ada uang bayarnya, tapi nekat aja, Bang, saya ngekos dulu, nanti 2 minggu saya bayar. Itu berani sekali ya. Berani sekali. Dan itu tuh saya juga baru tahu ternyata kalau kita ngekos itu harus bayar dulu di depan ya. Baru tahu saya. Karena kakak udah terlalu nyaman tadi, jadi nggak bisa ngerasakan gimana anak kos. Iya betul. Ini anak kos. Oh iya, Masya Allah. Tapi sekarang saya jadi anak kos. Siap kak, Masya Allah luar biasa. Nah jadi di situ saya nggak tahu bahwasanya kalau kita ngekos itu bayar dulu di depan, terus baru kita bayar, baru kita ngekos gitu. Tapi saya waktu itu saya masuk dulu, udah masuk terus ditagih kan, oh Bang, begitu ya caranya, saya bilang gitu. Gini aja, saya ngekos dulu, nanti saya carikan uangnya 2 minggu ke depan, nanti baru saya bayar 500-nya, saya bilang gitu. Dan alhamdulillah orangnya kok mau aja ngikut. Memang luar biasa, Allah mudahkan. Iya, mau aja ngikut gitu. Nah oleh sebab itu doa saya semoga Allah mudahkan, Allah kabulkan hajatnya untuk membangun rumah singgah bagi orang yang mu'alaf mengambil keputusan untuk berislam itu tadi. Amin. Karena banyak sekali masih orang di sana, di luaran sana mengambil keputusan untuk Islam takut diusir itu tadi karena tidak ada tempat tinggal. Tapi kalau kita sudah menyediakan mereka untuk rumah singgah, tempat tinggal, insya Allah mereka lebih berani. Ya. Bukan hanya rumah singgah, kalau bisa kita kasih mereka itu lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Bagaimana caranya agar mereka itu tidak ada merasakan ketakutan, gitu. Insya Allah. Bahwasanya Islam itu indah loh, gitu. Tuh. Jangan takut, ada Allah. Ada Allah. Jangan takut dan ada Allah. Saya juga seperti itu sih. Iya, Ada langit Allah. bumi Allah bisa ciptakan kan, gitu. Ya, Apalagi apalagi. hanya sekedar untuk memberikan harta dunia itu kecil sekali, terlalu mudah bagi Allah. Kan nikmatnya dunia hanya secuil dari secuil dari lautan itu yang samudra yang luas sekali kan. Betul, Dunia cuma segitu. Itu kalau ada nikmatnya kan. betul. Selebihnya nanti di akhirat kan, wah. Insya Allah. Itu yang dijanjikan Allah. Oke. Ini udah Udah, ada tambahan? silakan. Apa Mas mau saya bilang kan mau mencari pasangan? Oke. Alhamdulillah. Tapi ini dipotong nanti ya Mas ya. Kalau saya sudah berkeluarga. Ayo. Insya Allah. Jangan tanya saya goal saya sekarang apa. Goal saya sekarang cari pasangan, serius. Oke. Tapi Kirim jangan CV-nya jangan disimpan, potong ya. Oh, gampang nih CV-nya ada nanti. Tapi udah ngirim CV di Munzalan. Enggak. Memang nyari sendiri nanti. Bukan cari sendiri juga sih, Allah yang carikan. Cuma Iya, saya nggak pasti. pede aja kalau misalnya masukkan CV. CV dan lain sebagainya. Enggak. Ya, mana tahu kan kiai ada pilihan. Masya Allah. Kan biasanya kiai yang pilih kan. Oh gitu. Ya. Oke, Kak. Ini tadi udah untuk menyemangati mualaf. Amin. Semoga bermanfaat. Siap. Oke, terima kasih Kak Laras ya. Lisa. Oh, Kak Lisa. Saya ingat yang mana ya? Terima kasih Kak Lisa karena sudah mendukung saudara seiman. Amin. Terutama pada hari ini ya udah buat konten untuk menyemangatin mualaf-mualaf di luar sana. Terkhusus juga untuk teman-teman yang muslim yang saat ini sedang hijrah. Amin. Yang Karena sedang memang- berjuang seperti kita. Ya, Amin. betul. Butuh dukungan dan support. Ya. Kakak termasuk yang luar biasa lah pokoknya. Kalau beberapa kasus yang seperti kakak ini ditawarin harta juga itu balik lagi. Masya Allah. Satu orang yang kita tangani, orang Sanggau, dia udah perawat sebenarnya, udah enak hidupnya. Cuma anak satu-satunya dari keluarga Chinese dan dialah yang pewaris harta itu tadi. Jadi awalnya sempat berjuang, 3 hari dia berjuang untuk menghindari yang namanya didatangkan pastor lah, didatangkan beberapa keluarga yang betul-betul bisa meyakinkan dia. Ternyata memang pada akhirnya ya itu tadi. Betul. Saya juga merasakan di fase itu. Jadi cobaan saya selain harta, mohon maaf ya, karena saya juga udah pernah berkeluarga ya. Ya. Selain cobaan saya itu lawan jenis, saya juga dicoba dengan harta. Ya. Kebanyakan yang didatangkan kepada saya itu orang yang berharta, lawan jenis yang datang gitu kan. Jadi tuh dengan iming-iming yang begini-begini. Tapi sempat goyang gitu kan. Namanya manusia ya. Ya. Tapi kembali lagi, saya takut nanti Allah cabut kenikmatan itu dari saya. Tuh. Nah, saya terlalu yakin bahwasanya Allah pasti akan menggantikan yang lebih baik untuk saya, mendatangkan yang lebih baik dengan waktu yang tepat dengan cara yang terbaik. Siap.
itulah sangat sangat tepat Amin. karena Allah jadikan sandarannya, Betul. bukan manusia lagi. Capek Saya- soalnya saya udah capek bersandar sama manusia. Siap, betul. Syukur saya ada sandaran. Terima kasih Kak Lisa. Jangan laras lagi ya. Siap, karena sudah berbagi cerita kepada kami juga sama-sama mendoakan Kak Laras lagi, Kak Lisa, semoga istiqomah dalam kebaikan, Allah mudahkan bertemu dengan jodoh terbaik, Amin, Allahumma dan amin. Allah pastikan kakak ditempatkan di tempat yang terbaik. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin amin. Tunggu dulu ya Kak ya. Ada hadiah dari kita. Siap. Sure. Saya bersedia menunggu asal tidak lebih dari 1 jam, Wis. Nah, aman. Mati kan? Udah mati kan? Udah. عما يتساءلون